Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran TIK. Untuk kali ini akan kami jelaskan tentang mempersiapkan perangkat lunak untuk akses internet. Nah, itulah untuk topik kita kali ini. Nah, mempersiapkan perangkat lunak ini kita laksanakan ketika kita telah telah mempersiapkan menginstal komputer atau laptop kita dengan program operating system atau sistem operasi. Nah, misalkan kita install dengan Windows. Nah, setelah kita install dengan Windows, maka ketika kita akan mengakses internet, tentu harus kita persiapkan perangkat lunak. Kalau tadi adalah untuk operating system atau sistem operasi, sekarang untuk mengakses internet. Hanya saja jika kita menggunakan sistem operasi Windows, itu perangkat lunak itu sudah secara otomatis terinstal, tersedia, sehingga kita tidak perlu melakukan tambahan perangkat lunak untuk akses internet. Akan tapi untuk perangkat lunak browser namanya, untuk mengakses internet namanya browser yang ada di Windows itu namanya Internet Explorer. Ini sudah jarang digunakan, tetapi malahan kebanyakan orang itu menggunakan browser misalnya Mozilla Firefox atau Chrome atau juga Opera. Nah, jika kita menggunakan ketiga browser tersebut, berarti kita harus mendownload dulu dari internet lalu menginstalnya. Nah, untuk menginstal tentu saja ini tidaklah sulit. Jadi misalkan bisa dicontohkan di sini. Misalkan kita akan menginstal atau mendownload Mozilla Firefox misalkan. Nah, ini kita ketik saja Mozilla, atau kalau sudah ada kita klikkan saja. Jadi misalkan Opera misalkan. Opera. Nah, demikian kita klik enter. Maka muncul, cukup kita klik ini unduh ya, kita klik unduh, misalkan kita klik kanan demikian. Nah, sudah muncul seperti ini, tinggal download sekarang ya, silakan diklik download sekarang. Jadi nah, ini kita klik download sekarang ya, maka akan segera terdownload demikian, seperti bisa lihat di sini nanti. Nah, seperti ini. Setelah nanti pendownloadan selesai, maka akan kita install ke dalam laptop atau komputer kita. Jadi nggak begitu sulit, tinggal mengikuti petunjuk yang ada di layar. Ini sangat mudah. Begitulah cara menginstal perangkat lunak browser Opera misalnya. Nanti kalau kita akan menggunakan Mozilla atau menggunakan Chrome, itu juga caranya sama ya. Itulah, baiklah, ini saya kira tidak perlu kita perpanjang. Kita langsung ke materi ini. Jadi ini adalah contoh gambarnya. Contoh gambar browser ini, Internet Explorer, Firefox, Mozilla Firefox, makanya Opera dan sebagainya. Ini tampilan yang lama, ini tampilan yang baru tentu saja ada perubahan. Berikutnya kita juga bisa menginstal aplikasi yang lain, misalkan email. Nah, kalau email itu biasanya kalau Windows itu juga sudah ada, namanya Microsoft Outlook. Tapi kalau kita ingin menggunakan yang lain, ini berarti Google begitu, misalkan kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di web ya. Jadi demikian. Atau yang lain untuk yang kepentingan untuk akses internet apapun itu, misalkan kita tinggal mengetik namanya lalu mendownload aplikasinya dan menginstal seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang Internet Service Provider. Ini adalah bahasa Inggris. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah provider adalah penyedia, sedangkan service adalah layanan. Sehingga kalau diterjemahkan adalah penyedia layanan internet. Jadi jelasnya begini. Kita bisa mengakses internet itu karena ada sebuah perusahaan yang menyediakan layanan internet, atau namanya perusahaan itu ISP. Nah, demikian ya. Jadi
Cuma untuk internet itu membutuhkan ya infrastruktur yang sangat mahal. Oleh karena itu ini pasti dibangun oleh sebuah korporasi perusahaan besar. Nah, sebagai contoh yang ISP ya, ISP yang sangat besar itu adalah contoh adalah Telkomsel. Itu adalah Internet Service Provider dalam hal kaitannya dengan internet. Tapi kalau kaitannya dengan apa namanya melakukan panggilan itu berarti bukan internet namanya ya. Jadi Telkomsel ini sekaligus penyedia untuk apa namanya panggilan-panggilan yang biasa ya itu dan juga digunakan untuk internet. Jadi Telkomsel salah satu contoh perusahaan ISP yang sangat besar. Jadi itu. Nah, itulah contoh ISP dan masih banyak ISP-ISP yang lain yang menggunakan apa biasanya menggunakan tower yang sangat besar tapi tidak seperti Telkomsel tapi langsung menggunakan apa namanya menggunakan satelit. Nah, kalau Telkomsel itu biasanya menggunakan tower kabel meskipun juga dihubungkan dengan satelit tapi biasanya dipasang tower atau disebut dengan BTS begitu ya. Itulah contoh ISP. Jadi bisa dibaca di materi. Jadi ini memang sebuah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan infrastruktur yang sangat besar dan mahal. Jadi tidak semua orang bisa mendirikan. Jadi demikian. Nah, untuk ISP ini ya ada beberapa kriteria yang dapat kita gunakan. Ya, jadi dalam ISP itu ada beberapa kriteria. Misalkan kecepatan transfer data. Kecepatan data merupakan hal yang penting ini. Ya. Jadi bisa dibaca di materi ini bahwa semakin cepat kita bisa mengakses internet itu berarti semakin mudah kita mendapatkan informasi. Jadi demikian. Nah, berikutnya adalah jadi yang dimaksud transfer data adalah kecepatan transfer data dari sebuah komputer server di internet ke komputer kita ini maksudnya ya. Nah, kecepatan transfer itu memang itu kita ya. Jadi komputer kita itu sangat tergantung pada kecepatan transfer dari provider yang kita gunakan. Jadi begitu. Nah, kalau Telkomsel itu misalkan sekarang sudah 3G atau sekarang sudah 4G. Kalau masih 3G kalah dengan 4G begitu maksudnya. Jadi begitulah yang dimaksud dengan kecepatan transfer data. Berikutnya adalah bandwidth. Bandwidth adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama. Jadi kalau bandwidthnya itu besar berarti semakin cepat. Bandwidthnya kecil berarti semakin sulit. Contoh jalan. Jalan itu ketika lebar maka perjalanan motor atau mobil itu cepat karena bisa menambah kecepatan. Tapi jika jalannya kecil maka kita nggak bisa menambah kecepatan sehingga jalan kita menjadi lambat dan lama. Itu contoh daripada bandwidth ya. Jadi begitu. Jadi dikatakan di sini sebaliknya ini ya semakin lebar jalan raya semakin cepat. Demikian. Semakin banyak kendaraan yang lewat maka semakin lambat. Ini contohnya. Ya. Berikutnya adalah memiliki fasilitas server proxy. Apa itu server proxy? Ya, server proxy itu berfungsi untuk menyimpan alamat-alamat favorit pelanggan. Nah, dengan adanya server proxy, pelanggan dapat mengakses website favoritnya dengan lebih cepat. Kenapa? Karena server tersebut menyimpan halaman-halaman web yang dikunjungi. Nah, jadi itu sehingga contoh, misalkan kita mengakses katakanlah Google begitu ya, Google. Nah, itu begitu kita akses Google langsung cepat muncul. Kenapa? Karena sudah tersimpan di server proxy. Kalau nggak menggunakan server proxy maka ketika kita mengakses Google misalkan itu menjadi agak lama karena harus menyambung ke server asalnya. Sementara kalau sudah dari server proxy cukup mengambil alamat atau web yang sudah tersimpan dalam komputer kita. Jadi begitu penjelasannya. Yang keempat adalah memiliki backbone. Nah, backbone adalah saluran koneksi utama jaringan SP dengan internet. Nah, ini backbone-nya juga lumayan. Bukan lumayan lagi ya, jadi teknologinya sangat tinggi. Sementara untuk backbone ini memang kebanyakan SP tidak mempunyai sendiri tapi menyewa atau bekerjasama dengan perusahaan yang lain yang khusus menyediakan backbone. Berikutnya nomor 5 adalah keamanan data. Jadi ketika kita bertransaksi internet itu tentu saja harus rawan
rawan sekali terhadap pembajakan, maka kita harus betul-betul aman. Biasanya ISP menggunakan firewall. Firewall itu adalah penahan untuk menjamin keamanan transaksi online yang kita lakukan. Ya. Jadi yang menahan adalah firewall. Ini semakin bagus firewallnya atau keamanan datanya, maka semakin aman kita bertransaksi dalam menggunakan internet begitu. Nomor 6, layanan yang diberikan. Jadi contohnya di sini adalah misalkan menggunakan email tersebut ya, misalkan email ya, itu menggunakan POP3, POP3. Jadi begitu. Ada filter, ada spam filter dan macam-macam. Tapi umumnya sekarang hampir semua ISP itu sudah siap dengan layanan-layanan yang tercanggih begitu ya, karena persaingan. Yang ketujuh adalah biaya. Nah, biaya merupakan salah satu pertimbangan untuk memilih sebuah ISP. Contoh, kita menggunakan Telkomsel atau XL atau Indosat. Nah, jadi begitu ya. Itu kadang-kadang biayanya nggak sama, sehingga banyak sekali orang yang punya beberapa kartu. Ya, kalau menggunakan Telkomsel berarti ISP-nya Telkomsel. Kalau menggunakan XL, ya berarti XL. Indosat berarti ya Indosat. Ya IM3 kalau Indosat itu namanya. Terus kalau XL itu ya XL lah. Kalau Telkomsel ya ada AS, ada kartu simpati ya. Nah, ini kadang-kadang persaingan harga. Kadang-kadang seseorang itu mempunyai beberapa kartu yang mana dianggap bahwa untuk XL lebih murah atau Indosat lebih murah dan demikian. Jadi gitu. Yang nomor 8 adalah hardware. Ya, kita juga perlu mengetahui berapa banyak modem. Nah, kalau modem ini kaitannya dengan kita sulit mendeteksi. Yang jelas sekarang ini memang untuk hardware masing-masing ISP itu memang sudah sama-sama canggihnya, jadi begitu ya. Biasanya yang paling penting adalah harga paket internetnya atau teleponnya itu kadang-kadang memang berbeda gitu ya. 9, teknologi yang digunakan. Nah, teknologi pun juga demikian. Jadi hampir semua ISP sekarang teknologinya sudah sama-sama canggihnya ya. Jadi teknologi apa saja yang dimiliki oleh sebuah ISP untuk meningkatkan kerjanya itu kita juga tahu. Ya, misalkan teknologi kompresi data, yang mana kompresi data ini memungkinkan transfer data menjadi sangat cepat. Semakin tinggi kompresi data, berarti data yang bisa ditransfer itu semakin cepat. Berarti semakin cepat maksudnya tuh cepat di sini adalah cepat diketahui, cepat sampai, jadi begitu. Sehingga kalau kita mengatakan ketika kita mentransfer data, mendownload atau mengirim itu biasanya lemot, nah itu berarti teknik kompresinya tidak terlalu tinggi. Jadi itulah yang disebut dengan teknologi kompresi data. Jadi demikian. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi pertama komputer. Komputer sangat berperan dalam kecepatan akses internet, karena memang dalam komputer ada hard disk, RAM, prosesor yang masing-masing komputer tentu tidak sama. Semakin besar hard disk, semakin besar RAM, semakin tinggi kemampuan prosesor, berarti semakin cepat. Makanya kita lihat, kita sama-sama punya komputer, sama-sama punya laptop, harganya berbeda, dan kecepatannya pun juga tidak sama. Yang satu begitu cepat, yang kedua masih yang satu sudah sampai kemana-mana, yang kedua masih keluar-keluar dan seterusnya ya, masih lemot. Ini karena perbedaan prosesor, RAM, hard disk dan seterusnya. Yang kedua adalah modem. Modem ini nampaknya sudah tidak sebegitu berpengaruh, karena modem itu sudah hampir sama semua semua komputer ini ya, atau ketika kita akses internet semua modemnya sudah sangat canggih semuanya ya. Terus yang ketiga, jaringan komunikasi yang digunakan untuk akses internet. Nah, untuk akses internet kita bisa menggunakan layanan line telepon, JDMA, GPRS, dan satelit. Nah, ini satelit ini ya. Jadi satelit ini pun juga mahal ini, ya, mahal satelit itu. Biasanya kita cukup menggunakan Telkomsel atau XL, yang itu biasanya jaringan komunikasinya itu GPRS kalau dulu. Sekarang udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah dulu GPRS, terus 2G atau 2G, 3G atau 3G, sekarang 4G.
dan seterusnya. Bahkan akan datang lagi 5G atau 5G yang luar biasa cepatnya. Jadi gitu. Itulah apa namanya yang dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Yang keempat adalah besar bandwidth ya. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal. Jadi itu hanya dalam medium transisi. Jadi besar bandwidth ini ya memang sangat mempengaruhi sekali. Semakin besar bandwidthnya tentu semakin cepat akses internetnya. Ya, yang kelima ini tidak kalah penting adalah jumlah pengguna yang mengakses server secara bersamaan. Jadi ketika kita menggunakan Telkomsel, ketika Telkomsel itu penggunanya banyak, ya ini memang mempengaruhi akses. Ketika XL atau Indosat itu penggunanya kecil, berarti bisa lebih cepat karena penggunanya sedikit. Jadi jumlah pengguna internet yang menggunakan internet itu sangat mempengaruhi kecepatan akses internet. Oleh karena itu pada jam 8 sampai jam 15, jam 3 maksudnya ya, biasanya jaringan internet ini sedang sibuk-sibuknya, dan ketika kita akses itu lambat sekali. Tapi ketika pagi jam 6, 5, 4 pagi ya, atau sekalian malam malam mungkin kadang-kadang juga lambat, tapi masih lebih cepat dibanding jam 8 sampai jam 3. Nah, itulah jika kalau kita menggunakan internet ini, kita harus memperhatikan jam-jam penggunaan ini. Oh, jam sekarang itu sibuk. Nah, sebaiknya kita tunda kalau masih bisa, sehingga nanti pekerjaan kita bisa segera selesai. Jadi itulah hal-hal yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi-materi dan pembahasan-pembahasan yang lain. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila cukup sekian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.